Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita bertemu dalam program Bible and Coffee, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Secara khusus kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai sepanjang hari ini. Karena janji Tuhan jelas, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka kepadanya segala sesuatu akan ditambahkan apa yang baik. Kita percaya janji firman Tuhan tergenapi atas hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi apapun di sepanjang hari berjalan ini. Kita menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi badai, tetap kuat menghadapi tantangan, tetap kuat menghadapi omongan orang, saudara. Kenapa? Karena landasan hidup kita adalah firman Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sempurna atas kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Karena itu, sebelum kami memulai sepanjang hari ini, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas kami. Kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Dan kami diteguhkan, kami dikuatkan oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya menyampaikan renungan singkat ini, saudaraku, supaya kita semakin hari semakin bertindak bijaksana, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Dari Mazmur 34 ayat 10 dan ayatnya yang 11. Pemazmur bilang begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab dampak dari orang yang takut akan Tuhan, apa dikatakan? Tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan artinya cukup. Segala sesuatu yang diperlukan hidup kita dicukupkan, disediakan oleh Tuhan kita. Kenapa? Karena tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 11. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar renungan singkat yang sangat memberkati kehidupan kita, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kenapa? Karena kita tahu dari Tuhanlah kita menerima segala yang baik. Segala yang baik, Yakobus bilang, berasal dari atas, dari Bapa. Sehingga pada akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pemazmur secara khusus Daud, saudara dikasih dalam Tuhan, mencatat hal ini ketika dia sedang pura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia diusir. Jadi Daud mengerti betul bagaimana orang-orang yang hidup takut akan Tuhan ini disertai, ditolong, direka-rekakan yang baik dalam hidup. Sehingga akhirnya kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita sebagai orang yang selalu mencari Tuhan, dan suatu hari kelak kita mengalami hal-hal yang menurut kita kurang baik, kalau kita mengalami hal-hal yang menurut kita ini membuat hidup kita hancur, membuat hidup kita berantakan, dengar baik. Janjinya kita kembalikan, janjinya kita pegang, bahwa tidak kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita belum melihat sesuatu yang baik, berarti belum waktunya Tuhan. Sehingga kita percaya apapun yang terjadi menimpa hidup saya, keluarga saya, suami, istri saya, selama saya hidup takut akan Tuhan, selama saya hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Amin, sudah. Sehingga akhirnya kita tetap hidup terus cari Tuhan, kita tetap hidup terus bergantung kepada Tuhan, karena yang menjadi kerinduan Tuhan adalah memberkati anak-anaknya. Kerinduan Tuhan adalah menjaga anak-anaknya. Kerinduan Tuhan adalah memberikan yang terbaik kepada anak-anak.
Itu sebabnya Yesus bilang tidak ada seorang bapa yang memberikan anak-anaknya ular jika dia meminta ikan. Tidak ada seorang bapa yang baik yang memberikan anak-anaknya batu jika dia memintai roti. Iya kan? Dengan kata lain, apalagi Bapamu di sorga, Yesus bilang. Dengan kata lain, saudaraku, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kalau sampai hari ini kita belum menerima yang baik, berarti belum waktunya Bapa. Belum waktunya Bapa, saudara. Sehingga akhirnya hari ini, pagi ini secara khusus kita mengerti. Jangan pernah berubah untuk hidup takut akan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan kita akan menjauhi dosa. Dengan takut akan Tuhan kita akan melakukan perbuatan baik bagi semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita. Dengan takut akan Tuhan kita akan selalu cari Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan dengan takut akan Tuhan kita akan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi tugas kita hari ini adalah tetap terus hidup takut akan Tuhan. Amin. Dengan hidup takut akan Tuhan kita melihat segala yang baik. Dengan hidup takut akan Tuhan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ciri-cirinya jelas kok orang hidup takut akan Tuhan. Yang pertama dia memuliakan Tuhan. Kalau selama ini kita hidup memuliakan Tuhan, berarti kita sedang hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang takut akan Tuhan, dia akan berbuat baik kepada semua orang. Kenapa? Karena Tuhan pun baik kepada semua orang, saudaraku. Iya kan? Ya. Dia memberikan berkat umumnya dengan hujan, dengan panas, dengan nafas kehidupan. Dia baik bagi semua orang. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kerinduan Bapa adalah berbuat baik. Maka kita sebagai anak-anaknya harus mengerti. Kita harus baik kepada semua orang. Tapi pendeta ini orang jahat sekali sama saya. Tapi pendeta ini orang curangin saya, licikin saya, saudaraku. Pembalasan selalu berulang-ulang. Alkitab katakan itu bagian Tuhan, itu bagian Tuhan. Bagian kita tetap terus berbuat baik. Tujuan sederhana, supaya orang lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang pertama dia memuliakan Tuhan, yang kedua dia berbuat baik kepada semua orang, dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Ingat, dia selalu mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Gak pakai alasan, ya nanti dululah saya doa, ya nanti dululah saya renungan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan cari Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan merenungkan firman Tuhan. Jelas. Jadi jangan ngaku orang takut akan Tuhan kalau tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu perintahnya? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang tidak Tuhan mau untuk kita lakukan? Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau kita tidak pernah baca dan merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan selalu hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan selalu melihat perbuatan-perbuatan baik Allah dalam kehidupannya. Bagian kita tetap taat, bagian kita tetap setia, bagian kita tetap percaya. Tuhan selalu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Karena dia Bapa yang baik. Itu kerinduan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada selalu menopang kami, Engkau ada selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Hari ini kami belajar firman untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan adalah memberkati hidup kami. Kerinduan Tuhan adalah memberikan yang terbaik dalam hidup kami sebagai anak-anak. Karena itu biarlah hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Hidup kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Berkat Tuhan ada atas masing-masing kami. Di sepanjang hari berjalan ini Tuhan sertai kami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Kerinduan Tuhan adalah memberkati setiap anak-anak Tuhan. Karena itu hiduplah takut akan Tuhan. Sebab tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.